Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Ciwur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan ini saya Rizal Al-Haq menyapa Anda dalam program acara Bincang Inspiratif, dan saya tidak sendiri, ditemani oleh kameramen, ada Bang Neza, dan audioman yang menjaga suara kita tetap bagus kualitasnya, ada Bang Sandi. Alhamdulillah di kesempatan ini kita tengah berada di Bogor, tepatnya di Villa Indah Pajajaran ya, Villa Indah Pajajaran Bogor, dan tepatnya lagi di kediaman Bapak Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri. Alhamdulillah kita diterima oleh beliau dan berbincang-bincang kembali dengan beliau insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Rasil TV. Baik, kabar baik Pak ya? Alhamdulillah. Pertama kami ucapkan terima kasih sudah menerima Rasil kembali untuk berbincang-bincang, menyediakan waktunya meskipun sangat sibuk nih waktunya Pak Rohmin ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rohmin. Kalau untuk Rasil dan umat harus disediakan Masya Allah, terima kasih Pak Rohmin. Semoga Allah senantiasa memberkahi Pak Rohmin ya. Amin. Nah Pak Rohmin, kegiatan sekarang apa saja kesibukan? Masih mengajar, misi seminar? Iya, seperti biasa sejak mahasiswa, bahkan sejak siswa saya selalu multitasking gitu ya kerjanya. Lebih dari 3 bidang gitu ya. Selain mengajar ya di IPB, di beberapa perguruan tinggi lain. 2 hari yang lalu saya juga menguji doktor di UI itu. Untuk kehidupan saya punya konsultan di bidang kelautan perikanan itu ya, penasehat beberapa gubernur itu. Dan betul ceramah itu dalam dan luar negeri luar biasa itu. Cukup padat ya. Iya, 2 minggu lalu saya di Melbourne ya. Ini insya Allah 25 saya berangkat ke Osaka tuh untuk kuliah umum di sana di Osaka ya. Nah Pak Rohmin, saya melihat Pak Rohmin tuh setiap ya ketemu, setiap lihat ya di acara-acara TV, rekaman-rekaman juga di YouTube, selalu tampak segar gitu, fresh. Rahasianya meskipun sangat padat gitu waktu. Rahasianya dari Allah tuh Mas Rizal, dari Allah ya. Tapi kalau boleh sharing atau berbagi kehidupan, ya kembali ke prinsip hidup menurut agama kita gitu ya, bahwa tugas atau hak manusia kan hanya 2 di dunia ini ya, yaitu ikhtiar dan doa gitu ya. Sedangkan hasil kita serahkan ke Allah gitu ya. Jadi kita harus kerja cerdas, kerja keras, menjalin silaturahim ya, untuk menggapai cita-cita duniawi gitu ya. Tetap dan diiringi dengan doa gitu ya. Tetapi kalau hasilnya harus kita serahkan kepada Allah ya. Dan tentunya nawaitu atau niat kita untuk menggapai kedigdayaan dunia itu harus kita persembahkan karena Allah semata dan untuk kebahagiaan hidup terutama di akhirat gitu ya. Jadi di dunia itu semacam fringe benefit saja lah, apa namanya, keuntungan tambahan gitu. Nah kalau Muslim kembali pada prinsip hidup atau falsafah hidup secara Islam yang saya uraikan tadi, insya Allah kita tenang-tenang saja gitu ya. Tapi sebagai manusia biasa kadang-kadang dalam bahasa zaman now atau milenialnya suka bete juga gitu. Gitu. Ada saatnya gitu ya. Tetapi itu paling 5-10% gitu ya. Kalau nggak pernah marah, nggak pernah jengkel, nggak pernah tadi bete itu malaikat gitu. Ya. Malaikat gitu ya. Tapi more than 90% ya, lebih dari 90% kalau kita punya prinsip hidup seperti yang saya uraikan tadi, insya Allah Allah kuatkan ya. Allah menguatkan kita. Nah kalau boleh tahu Pak Rohmin, untuk ikhtiar kesehatan Pak Rohmin, masih sering olahraga atau apa? Kadang-kadang kan yang sudah sibuk tuh udah lupa olahraga gitu. Alhamdulillah saya badminton, badminton. Kalau ada di Bogor di tanah air lah gitu ya. Ya. Saya selalu menyempatkan badminton minimal sekali ya atau 2 kali seminggu. Kalau saya kunjungan ke daerah, nginep pun para sahabat di daerah, entah itu kepala dinas kelautan perikanan atau teman-teman KAHMI gitu ya, teman-teman PDI Perjuangan, karena saya juga sudah sejak 2013 salah satu PDI Perjuangan di bidang kemaritiman dan energi sumber mineral gitu, selalu menyediakan lapangan bulu tangkis dan partnernya, karena saya kan udah 60 nih, jadi 60 ya? Harus double ya gitu. Double. Kalau single kewalahan ya.
Yang kedua, saya alhamdulillah kalau subuh berjamaah di masjid gitu ya, jalan kaki nih, jalan kaki ke ya. masjidnya Itu ya. satu jalan dari rumah saya ini ke masjid komplek ini sekitar 12,5 menit lah. Jadi pulang pergi 22 menit Jauh lumayan. juga ya? Ya itu seger kan ya. Iya, iya. Seger, apalagi sebulan terakhir ini udara Bogor lagi sejuk, enak Lagi sekali itu. enak ya. Fresh air ya, air quality, kualitas udaranya bagus sekali ya. Jadi enak tuh. Itu Kadang-kadang aja kita lah. kan kalau mau ke masjid juga manja. Pengen pakai motor lah. Motor atau mobil pakai itu. mobil lah Iya, padahal iya. deket gitu ya. Iya, padahal sunahnya bagus itu ya. Berjalan kaki. Berjalan. Tadi mungkin fadilah di dunianya tadi kita sehat ya, insya Allah gitu ya. Kemudian kan kalau sambil jalan kan kita sambil istighfar itu bagus itu. Makin banyak langkah insya Allah, makin banyak pundi-pundi amalnya. Nah, Ikhwan Akhwat, itu diantara resep menjaga kesehatan Pak Rohmin di tengah kesibukannya tadi ya, tetap olahraga, berjalan kaki. Mungkin Ikhwan Akhwat pendengar Asil sering dengar juga ya insert anjuran jalan kaki itu yang dibikin oleh Mas Sandi. Jadi kita jangan manja, harus senantiasa menjaga kesehatan, salah satunya dengan berjalan kaki. Kalau Pak Rohmin tadi mencontohkan ke masjid dan kembali ke rumahnya dengan jalan kaki ya. Dengan jalan rute yang berbeda gitu. Itu yang berbeda ya, sunnah Rasul itu ya. Iya, sunnah Rasul. Pokoknya apa-apa yang diperintahkan Allah, disunahkan Rasulnya, pasti benar dan manfaatnya untuk manusia gitu. Iya. Pak Rohmin kan selain masih guru besar dan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya, di IPB ya, juga kan menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia. Nah, ini bergerak di bidang apa Pak Rohmin untuk aquaculture ini? Kalau aquaculture kan sinonimnya budidaya perikanan, budidaya. Ya. Jadi itu yang meliputi semua aktivitas budidaya, baik on farm ya, kegiatan pembenihan, kegiatan pembesaran ya, sampai off farm kayak pasca panen ya, industri pengolahannya sampai pemasaran gitu. Dan komoditasnya juga semua yang bisa dibudidayakan ekosistem perairan lah gitu, baik perairan laut, perairan payo di tambak itu, maupun perairan tawar dan juga di akuarium gitu ya. Jadi definisi aquaculture atau perikanan budidaya luas sekali. Adalah kegiatan memproduksi ikan-ikanan atau fish ya, kemudian udang-udangan, krustase, kemudian moluska, kekerangan, juga invertebrata kayak model tripang gitu ya, dan invertebrata lainnya, kemudian rumput laut atau makroalge maupun mikroalge itu phytoplankton yang kayak model spirulina, nggak terlihat oleh mata, harus mikroskop ya, tapi itu sangat kandungan pharmaceutical substans atau senyawa farmasinya bagus sekali gitu ya. Bahkan kalau di negara maju macam Cina, Amerika ya, sudah mulai dikembangkan budidaya tanaman pangan seperti padi itu di ekosistem perairan laut itu. Di dalam pinggir pantai. Di pantai ya, di teluk-teluk gitu ya. Dan dalam 10 tahun terakhir Cina udah berhasil tuh. Bahkan produktivitasnya cukup tinggi, yaitu 9,3 ton per hektar per tahun gitu ya. Padi itu. Kualitasnya dengan yang di darat? Bagus, cukup bagus ya. Itulah ilmu yang namanya bioteknologi kan, atau genetic engineering ya. Jadi memisah-misahkan DNA atau DNA sequencing ya, galur-galur padi yang tahan terhadap kadar garam atau salinitas, nanti dikawinkan kan, namanya DNA rekombinan itu ada ilmunya gitu ya. Dan ketemu, alhamdulillah itu ya. Untuk kita kan yang awam, maksudnya ekosistem pantai, laut itu kan panas gitu. Apa mungkin gitu ya? Apa mungkin gitu ya? Alhamdulillah Kementerian Pertanian kita sejak zaman Pak Susono jadi menteri ya, udah menyiapkan spesies-spesies ya, padi maupun tanaman pangan lainnya yang kira-kira tahan terhadap perubahan iklim global, yaitu temperatur yang makin meningkat, kemudian kadar garam, karena kalau diprediksi kan peningkatan permukaan laut pun akan terjadi gitu ya. Kecuali kalau pemerintah dan manusia sejagat raya ini kompak ya untuk mengurangi emisi atau keluaran gas rumah kaca, khususnya CO2 gitu ya. Menurut penelitian terakhir dari IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, atau lembaga antar pemerintah seluruh dunia yang bekerja di bidang perubahan iklim global, itu kan kalau peningkatan suhu itu lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu bumi
pada saat sebelum revolusi industri tahun 1750-an itu susah dampaknya untuk bisa kita manage, kita kelola gitu. Entah itu dampak heat wave, kita kan terjadi kemarin di Eropa itu Panas. berapa ratus orang meninggal Di kan. atas 40 Di derajat India ya betul, di atas 46 kan itu. 46. Kemudian iklim atau cuaca yang sangat unpredictable, tidak bisa diduga ya gitu. Kemudian Di Indonesia malah dingin ya. iya, jadi itulah anomali gitu ya, anomali gitu. Oh, kalau dingin sih mungkin itu siklus tahunan gitu ya. Oh, siklus tahunan. Memang bulan-bulan ini kan Katanya lebih dingin, malah ada daerah-daerah yang embunnya tuh kayak es gitu. udah iya sih ada gejala. Iya. Artinya bahwa dampak negatif dari perubahan iklim global memang sudah terjadi dan kita rasakan ya. Iya. Sayangnya Presiden Amerika sekarang Donald Trump kan malah nggak percaya gitu ya. Iya, iya. Atau dalam bahasa Inggrisnya he is a climate denier ya, atau penolak gitu ya, Penolak ya. mengenai dampak perubahan iklim global gitu. Iya. Nah, ini masyarakat aquaculture Indonesia ini anggotakan para nelayan, Para pembudidaya ya. pembudidaya. Jadi dalam dunia perikanan tuh ada dua, nelayan yang kerjanya menangkap ikan. Iya. Kalau pembudidaya gitu atau kalau zaman dulu sebelum reformasi namanya petani ikan gitu. Petani ikan. Tapi sejak undang-undang perikanan yang alhamdulillah dulu waktu zaman jadi menteri keluarkan undang-undang 31 tuh, saya nggak mau petani ikan tapi pembudidaya ikan. Pembudidaya gitu. ikan ya. Itu ya tadi pembudidaya baik yang di laut, kemudian di perairan payo, tambak maupun di perairan tawar kayak danau, waduk, sungai, kolam ikan, bahkan ada istilah mina padi gitu ya. Jadi memelihara ikan tuh dipetakan sawah gitu ya, terutama pada saat umur padi itu masih muda gitu. Iya. Luas sekali ya. Iya. Pak Romin sekarang kan sering mendengar lah, mungkin para pendengar dan pemirsa juga sering mendengar istilah industri 4.0 atau 4.0 gitu. Iya. Nah, kaitannya dengan kelautan dan perikanan seperti apa Pak Romin? Apa yang perlu kita kembangkan gitu untuk mengikuti arus ini? Iya, pertama kita harus memahami dulu apa sih industri 4.0 ya. Iya. Itu basis iptek ya. Iya. Itu kan di basis Internet of Things, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu. Kemudian ada yang namanya cloud computing ya gitu. Kemudian ada robotics ya. Iya. Jadi dan juga jangan lupa di dalam industri 4.0 itu ada bioteknologi gitu. Bioteknologi. Orang awam hanya menafsirkan bahwa revolusi industri gelombang keempat itu seolah-olah hanya yang berkaitan dengan teknologi informasi yang saya sebutkan tadi. Padahal sebenarnya gabungan tiga, memang ada information teknologinya berupa tadi ya, artificial intelligence, kemudian Internet of Things, robotik ya, cloud computing ya, tetapi juga ada bioteknologi, ada juga new material fisik gitu. Jadi gabungan ketiga kelompok iptek ini yaitu iptek information technology, kemudian bioteknologi, kemudian bahkan ada nanoteknologi ya yang kecil-kecil sekali, 1/50.000 1 mili itu. Jadi ukuran nano itu 1 mili kan udah kecil sekali gitu. Apalagi itu nano. 1/50.000-nya, bayangin nggak itu? Jadi very ya nggak terlihat ya, mungkin kalau dalam bahasa Al-Qur'annya zarah itu ya, zarah itu ya. Jadi itulah di surat Al-Zilzalah ya yang idza zul itu ya. Iya. Nah, jadi itu untuk hampir semua bidang kehidupan ini industri 4.0 itu bisa pedang bermata dua gitu ya. Artinya di satu sisi bisa menguntungkan kehidupan manusia ya. Di lain sisi kalau kita tidak menguasai dan tidak hati-hati menggunakannya bisa juga berdampak negatif gitu. Nah, kalau positifnya adalah hampir di semua bidang teknologi industri 4.0 ini bisa meningkatkan produktivitas, ya kan? Seperti misalnya kami di dunia aquaculture ya, dulu kan orang ngasih pakan ikan kan manual tuh pakai tangan ya. Udah gitu tebak-tebakan deh jam berapa bagusnya gitu ya. Udahlah kita pakai rumus namanya rule of thumb, artinya logika umum aja lah, pagi, tengah hari, sama sore gitu ya. Nah, dengan teknologi industri 4.0 gitu ya, ada alat ya semacam drone ya, ditenggelamkan dalam kolam ikan atau laut gitu. Nah, lalu dia bisa merekam suara
gelombang biota atau spesies yang kita budidayakan, misalnya udang atau ikan nila gitu. Nah lalu tadi ya dengan artificial intelligence segala macam, dengan Internet of Things ya, itu kapan ikan atau udang tuh lapar itu ketahuan, lalu itu dikonekkan atau dihubungkan dengan internet itu, komputer. Nah lalu yang namanya automatic feeder atau feeder itu alat pemberi pakan yang otomatis itu. Jadi kalau lapar langsung men-trigger si alat ini keluar pelletnya pembagian. Nah itu sangat membantu karena di dalam budidaya perikanan tuh kalau kekurangan pakan gitu ya, hewan budidayanya bisa kurus terus kayak Mas Rizal gitu ya, atau kalau untuk udang kan sifatnya kanibalisme tuh. Jadi kalau dia lapar bisa makan teman sejenisnya. Karena si udang kan atau kepiting ya, kalau mau tumbuh besar kan dia harus molting dulu tuh Mas. Molting teh ganti kulit. Nah pada saat kulit yang kerasnya itu terkelupas, lalu kulit lunak, nah itu yang dimangsa kalau udang lainnya itu dalam keadaan lapar. Gitu. Tapi sebaliknya kalau kita kelebihan memberi pakan pun menjadi limbah organik kan di kolam itu, kelebihan gitu ya. Jadi airnya kotor. Kotor ya. Kemudian ketiga kalau kelebihan biaya produksi menjadi lebih besar gitu ya. Nah, jadi dengan teknologi Industri 4.0 terbukti alhamdulillah ya. Sudah mulai sudah mulai kita gunakan. Itu kan ada anak-anak muda tuh yang startup industri di bidang aquaculture bagus-bagus itu. Tetapi tentunya samalah di seluruh dunia yang namanya teknologi pertama kan masih belum sempurna ya. Jadi lagi terus diperbaiki. Tetapi intinya dengan teknologi Industri 4.0 itu sekali lagi bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi dan sustainability atau keberlanjutan usaha gitu. Lebih dari itu memudahkan, mempercepat. Ya. Kita kan dulu kalau mau makan atau mau belanja harus ke warung itu. Sekarang dengan apa namanya? GoFood segala macam bisa tinggal santai di rumah gitu ya. Di rumah gitu. Demikian juga pembudidaya udang tidak harus pakai fax segala macam, pakai aplikasi aja menawarkan. Ini kita punya udang sekian puluh atau ratus atau ribu ton loh di lokasi kami ini tuh. Sampai yang mau beli itu. Jadi dengan mudahnya ya memasarkannya. Nah, itu sebagian kecil dari aspek positif ya dari teknologi di era revolusi industri keempat ini. Tetapi bisa berdampak negatif kalau kita orang Indonesia belum siap dengan teknologi itu karena tidak mengikuti perkembangan. Persis, kalau itu kan nanti akan pemotongan PHK bisa kan. Jadi karena itu alhamdulillah Pak Jokowi ya sudah mencanangkan sesungguhnya sejak pemerintahan yang periode kemarin ya untuk menyiapkan sumber daya manusia atau human capital ya, fokus gitu ya, terutama bagaimana menghadapi industri 4.0 gitu. Tahun 2012 kan dengan dirintis oleh Menteri Perindustrian Pak Erlangga Hartarto, pemerintah kita sudah mencanangkan 7 April 2018 saya ingat tuh, Making Indonesia 4.0 gitu. Jadi, nah cuman memang saran saya jangan hanya sekedar jargon atau pengumuman saja, tapi harus benar-benar disiapkan mulai dari anak-anak SD sampai perguruan tinggi ya, sampai diploma atau politeknik gitu ya, harus disiapkan. Siapkan tuh apa? Mulai dari gurunya, kurikulumnya, prasarana dan sarana belajar dan mengajarnya itu harus di-equip ya, atau dilengkapi dengan kapabilitas yang terkait dengan industri 4.0. Iya. Kalau melihat kondisi sekarang mungkin di masyarakat, seperti tadi barusan dicontohkan mungkin dari sekolah SD-nya sudah mulai. Pak Rumin sendiri optimis kita bisa mengejar ke sana, Pak? Kalau saya sendiri optimis gitu ya. Cuman fakta sekarang kan berbicara mengenai digital connectivity dan digital index competitiveness ya. Kita tergolong rendah loh. Di antara negara ASEAN pun kita hanya di kelas menengah gitu ya, bahkan di bawah Vietnam. Nomor gitu. Nomor satu Singapura. Singapura pastinya ya. Yang dua Malaysia gitu ya. Ketiganya Brunei, keempat Thailand ya. Kelima Vietnam, baru kita tuh ya. Nah karena itu kalau saya optimis gitu ya. Cuman optimis kan tidak gratis atau taken for granted atau pemerintah mencanangkan harus diusahakan gitu. Diusahakan tuh bukan hanya pidato gitu, tapi kebijakannya, programnya untuk membangun infrastruktur apa namanya digital gitu ya.
Dan ini kan udah ada palaparing dan segala macam gitu ya, harus dipercepat. Tapi di samping infrastruktur fisik dan segala macam, yang penting lagi adalah mindset ya, pola pikir dan budaya kita bangsa Indonesia gitu ya, untuk lebih mencintai membaca. Kan publikasi UNESCO menyedihkan tuh, dari 62 negara yang disurvei kita ranking 61 mengenai minat baca, budaya baca. Kedua dari bawah. Iya, kedua dari bawah. Jadi, nah kalau kita untuk orang Muslim kita harus berkontemplasi itu atau bermuhasabah, karena kalau dalam Islam luar biasa, yang namanya ayat pertama Al-Quran turun aja Iqra, perintah membaca gitu ya. Iya kan? Kemudian di surat Al-Mujadalah, surat Az-Zumar ya. Kemudian hadis-hadis Rasulullah ya, betapa Islam atau Allah itu menganjurkan, bahkan mewajibkan umat manusia untuk menuntut ilmu. Kan ada hadis sahih, ut'ulbul ilmi faridatun ya ala kulli wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib ya bagi muslim maupun muslimat gitu ya, wajib. Ada juga ut'ulbul ilmi walau bisin ya, tuntutlah ilmu meskipun sampai di negeri Cina. Jadi itu pun memberi gambaran bahwa Islam mengguide kita, Allah mengguide kita, bahwa berbicara ilmu itu memang ada dua. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain ya, ain kalau kayak ilmu agama ini, mulai tauhid, fikih dan syariah gitu ya. Ada juga yang fardu kifayah gitu. Mungkin dari hadis itu ya. Karena waktu itu kan Cina belum negara muslim ya, tapi Rasulullah menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu sampai ke China. Pasti kan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu umum, kayak fisika, kimia, biologi, begitu. Ekonomi, tekstil ya, begitu. Atau printing, waktu itu saya dengar, saya baca Cina itu unggul di bidang percetakan ya, begitu ya. Begitu. Nah, mengenai Cina sendiri Pak Rohmin, saya jadi teringat biasanya kan kalau kita mendengar berita nih, illegal fishing misalnya, seperti di Natuna, kita orang-orang awam nih mendengar, ada apa sih sebenarnya di Natuna gitu, dan bagaimana tindakan Indonesia terhadap illegal fishing ini. Beberapa waktu lalu kan kita pernah juga bersinggungan dengan kapal Vietnam. Nah, Pak Rohmin sendiri yang dulu pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, bagaimana melihat sekarang, kondisi sekarang gitu untuk kelautan dan perikanan, dan bagaimana melihat penanggulangan mengenai illegal fishing ini Pak Rohmin? Iya, kalau kita ingin tuntas ya atau membasmi illegal fishing itu harus menggunakan dua pendekatan ya sekaligus, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan security atau hankam gitu ya. Jadi seperti penenggelaman kapal gitu ya, penembakan itu security kan gitu ya, memperbanyak kapal-kapal pengawas gitu, security gitu ya. Tetapi laut kita kan luas sekali nih gitu ya, luas sekali gitu. Kapal angkatan laut pun terbatas, kapal pengawas Kementerian Kelautan Perikanan pun hanya 35 gitu ya. Jadi terbatas tuh. Ya, karena itu harus dikombinasikan dengan pendekatan ekonomi. Apa tuh pendekatan ekonomi? Yaitu meningkatkan kapasitas kemampuan nelayan kita untuk mampu menangkap ikan di laut-laut tengah, di laut-laut tepas, laut dalam yang selama ini dicuri itu ya. Kenapa di samping pemerintah sudah bagus sekali sekarang ya, membom, meledakan ya, menenggelamkan kapal. Tapi setiap hari kok nelayan Vietnam, Cina masuk aja. Penyebab utamanya adalah karena nelayan kita jarang yang ada di laut-laut yang selama ini dicuri. Kita pun nggak mampu gitu ya untuk. Kenapa demikian? Nggak mampu karena dari sekitar 640.000 kapal ikan yang kita miliki, Mas Rizal, yang ukurannya di atas 30 gross ton itu hanya 3.600, jadi hanya 0,06% gitu ya, jadi sedikit sekali ya. Padahal laut kita kan luas sekali gitu, apalagi kalau menghitung zona ekonomi eksklusif itu. Jadi harusnya kita tiru pendekatan seperti Cina sendiri, seperti Vietnam gitu ya. Seperti apa tuh Pak? Yaitu kapal-kapal ikannya besar-besar, teknologi penangkapannya lebih efisien. Dan diolah di tempat itu sendiri gitu? Nggak usah, karena kita perlu tenaga kerja ya. Nah, tetapi dalam hal penanggulangan fishing harusnya setiap 200 kapal ikan kita di backup dengan kapal Coast Guard kita gitu. Yang Coast Guard itu security ya? Iya, security. Yang kemarin terjadi waktu Vietnam itu
melecehkan kita kan Menabrak itu ya. ditabrak gitu karena memang itu berada di luar zona 12 mile gitu, berada di wilayah kedaulatan, luar kedaulatan kita. Kalau yang kita punya hak kedaulatan kan 12 tuh ya. Tapi kalau yang jurisdiction yang berdaulat itu 200 mil, itu dalam hukum laut internasional begitu gitu. Jadi tidak boleh menggunakan tembakan, tapi boleh disenggol-senggol gitu. Iya. Nah, jadi harusnya begitu, bukan dengan popularitas saja, dar-der-dor, tapi harus dengan kecerdasan, dengan apa namanya, dengan tetap hati yang tenang begitu, tapi terukur gitu, menuruti hukum internasional. Tapi yang lebih penting tadi adalah mari kita makmurkan, kita daya gunakan sumber daya ikan dan kelautan kita itu dengan nelayan-nelayan kita gitu. Caranya tadi memberikan modal, memperbesar kapal tangkapnya, mempermodern alat tangkapnya, meningkatkan kapasitas dan etos kerja nelayan kita supaya mau di laut lebih dari sebulan kan gitu kan. Ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Sesungguhnya sejak zaman saya dulu ya, cuman kan ya itulah kelemahan kita masih kan belum memadai mungkin ya. tidak ada kontinuitas, ganti pemerintahan, ganti lagi kebijakan begitu ya. Jadi itu salah satu mungkin ibroh atau pelajaran ya untuk generasi ke depan, harusnya dilihat dulu kebijakan masa lalu itu mana yang baik ya diteruskan, kalau yang tidak baik ya ditinggalkan atau diperbaiki. Diganti yang lebih baik lagi. Nah ini setelah masa reformasi kan baik pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten umumnya begitu. Kalau ganti menteri, ganti gubernur, ganti bupati, ganti kebijakan. Jadi kita ibarat nari poco-poco tuh, udah maju sedikit, mundur lagi. Nah walaupun kita sampaikan secara humor begini, tapi ini adalah permasalahan fundamental bangsa. Tidak ada continuity di dalam melaksanakan kebijakan yang baik. Gitu. Nah tadi Pak Rohmin, Natuna sendiri potensinya seperti apa sih Pak Rohmin? Yang Pak Rohmin tahu lihat gitu? Itu kan seluruh laut Indonesia kan kalau dari ilmu perikanan ya dibagi ke dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan. Ya. Natuna itu salah satu wilayah pengelolaan perikanan, 7 berapa lupa lagi nomor kodenya itu. Tetapi itu Natuna dan Laut Cina Selatan itu satu WPP itu potensinya sekitar 1,4 juta ton, itu besar sekali. Mungkin baru dimanfaatkan sekitar 50%-nya gitu. Jadi ruang untuk mengembangkan atau mendayagunakan sumber daya perikanan tangkap ya di wilayah Natuna masih cukup besar gitu ya. Cuman tadi karena nelayan kitanya hanya menangkap ikan di pinggir-pinggir ya, jadi ya nelayan asing tergoda gitu. Lalu acap kali suka kong kali kong dengan oknum gitu ya, aparat kita yang mampu disogok dengan dolar di tengah laut dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau ingin tuntas harus dua pendekatan ini ditandemkan. Pendekatan ekonomi maksudnya adalah meningkatkan kemampuan nelayan kita untuk menangkap ikan di laut-laut yang selama ini dicuri dan di backup oleh angkatan laut, oleh security tadi ya. Wah kalau itu insya Allah. Nah tadi aspek ekonominya jangan diolah di kapal karena kita kan banyak pengangguran. Jadi harusnya Natuna dibuat pelabuhan perikanannya model yang modern. Selain pelabuhan perikanan untuk tambat labu kapal, juga kawasan industri perikanan. Ada industri hilirnya, mulai cold storage, pabrik pengolahan ikan gitu, dan juga ada industri hulunya. Ada jaring di situ, ada beras disediakan, logistik yang lain untuk melaut begitu. Sehingga kalau itu dilakukan, maka masalah illegal fishing, illegal imigran, ya illegal narkoba gitu ya, yang sering melintas wilayah perbatasan, insya Allah bisa tertangkal gitu. Karena sekarang kan wilayah perbatasan umumnya tertinggal, miskin dan nggak ada orangnya gitu. Jadi penyelundupan itu mudah. Tetapi kalau senario poros maritim dunia yang udah digagas oleh Pak Jokowi itu kita implementasikan, salah satu wujudnya adalah bagaimana menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan, di istilahnya wilayah terdepan ya, wilayah beranda kita. Wah, kalau Indonesia kayak Ratna Mutu Manikam itu kan, kalau pusat pertumbuhan itu mengelilingi Nusantara kita, itu kan semacam sabuk kesejahteraan atau prosperity belt. Itu akan otomatis menjadi security belt, tuh sabuk pengaman gitu. Bayangin nggak kalau ibaratnya sekarang tuh Yathrib gitu ya, kalau kita konversi menjadi Madinah Al-Munawwaroh gitu. Yathrib kan kota terbelakang, terkutuk, miskin tuh. Kita konversi, kita transformasi menjadi Madinah Al-Munawwaroh yang mengelilingi Nusantara kita. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi
prosperity belt, sabuk kesejahteraan, sekaligus berfungsi sebagai security belt atau sovereignty belt, sabuk kedaulatan begitu. Masya Allah, Iwan Awad, luar biasa ya perbincangan dengan Pak Rohmin. Jangan kemana-mana, insya Allah setelah jeda berikut kami akan kembali.